Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, kita jumpa lagi. Sahabat semua, persoalan masalah mafia bola memang sudah lama kita dengar ya, baik secara internasional maupun secara regional di negara kita Indonesia, terutama di tubuh PSSI. Namun sejak kepengurusan dari Bapak Erick Thohir dan kepemimpinan Wasit Sintayong, beliau berdua ini berkomitmen untuk membasmi dan memberantas mafia bola yang banyak merugikan timnas maupun liga-liga yang ada. Jadi seperti apa kira-kira fakta berkenaan dengan mafia sepak bola ini, dan bagaimana komitmen Bapak Erick Thohir serta Sintayong di dalam memberantas para mafia sepak bola ini, dan bagaimana pendapat dari para netizen dan para pengamat sepak bola. Kita saksikan videonya berikut ini. Ini mafia semua. Kenapa gue bilang ini mafia semua? Mereka itu dapat duit. Ini apa ya? Sebuah komunitas negara-negara di mana duit pemerintah tidak terlibat, sebagian besar tidak terlibat, tapi mereka atur sendiri. Lo tahu gaji presiden UEFA berapa? Berapa? Presiden FIFA tahu berapa? Berapa? Gak ada yang tahu, gue juga gak tahu. Kenapa dia nggak buka ke publik? Karena gak transparan, gak perlu dia buka. Kenapa harus buka ke publik? Oh iya juga sih. Cuma kan melibatkan dunia. Dunia siapa? Dunia mereka sendiri kan? Apakah PSSI harus membuka income mereka? Nggak perlu. Mereka nggak dapat duit dari pemerintah. Hadir hari ini dan Bapak Kapolri, tentu maksud dan tujuan press conference hari ini tidak lain, sudah waktunya kita PSSI memberikan kartu merah kepada mafia bola. Ini sebuah hal yang sudah berlarut-larut, yang sudah menjadi benalu dan membuat kita semua malu. Karena tidak hanya terjadi di pertandingan liga, tetapi pun pernah terjadi di pertandingan tim nasional kita yang notabene membawa nama baik negara kita. Karena itu pun kalau kita lihat pemberantasan pengaturan skor ini tidak cukup kita bicara saja. Karena itu tentu PSSI bersama FIFA ini terus menjaga momentum bagaimana kita bersepakat, nanti disampaikan oleh FIFA, mengambil keputusan worldwide sanction. Artinya ketika kita menghukum individu yang bermain di Indonesia, ini berlaku di seluruh wilayah FIFA. Tentu hukuman seperti apa? Tentu konteksnya kalau kami di PSSI tentu lebih fokus kepada sepak bolanya. Yaitu satu, pemain, wasit, pemilik klub, pengurus termasuk saya, semua pelatih yang jelas-jelas terkena permainan daripada mengatur skor ini dihukum seumur hidup. Ini tindakan yang sepatutnya sudah harus diambil selama ini. Betul. Dan saya yakini hal ini akan menjadi sebuah perubahan besar untuk sepak bola Indonesia. Karena tentu seperti yang kita sudah sepakati di rapat Exco, bahwa ini adalah bagian kita membangun sepak bola yang bersih dan berprestasi. Dan insya Allah niat baik kami didukung penuh oleh Bapak Menpora dan Bapak Kapolri. Karena itu pada press conference hari ini kami mengundang beliau-beliau untuk mensinkronisasikan, memacu kesamaan komitmen, dan tentu hadir juga dari perwakilan FIFA yang tidak lain ini sebuah hal yang memang sudah harus kita lakukan secepatnya di musim liga yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Harap kapabilitas wasit itu hanya berdasarkan wangsit, tetapi sebenarnya kan harus kerja konkret. Yang disukai adalah STY ini nggak bisa diajak main curang. Diungkapkan oleh asisten pelatih Timnas Nova Arianto selama dirinya ada di Timnas, itu sering banget ada pihak yang meminta STY ini untuk main mata, atau istilah kasarnya bilang gini sama STY, STY hari ini Timnas harus kalah ya dengan skor anu, nanti kita kasih duit seanu juta deh. STY pertandingan kali ini kamu harus pakai pemain anu, nanti saya kasih duit seanu, dan lain sebagainya. Itu menurut Nova Arianto ya.
Dan menurut Nova Arianto, ini tuh sudah terjadi bertahun-tahun. Nah, selama ia di timnas ini tuh sering terjadi. Tapi STY ini beda. STY ini nggak mau diganggu gugat soal taktik dan pemain pilihannya. Inilah Nggak yang mau membuat dia. para mafia yang ada di tubuh PSSI ini. Ingat, kami nggak bilang esko ya, sebab di PSSI ini tuh banyak, bukan cuma ketum, waketum, terus esko, tapi ada bawahannya yang dari asprop dan lain-lain, dan ratusan. Wah anjing ini nih, kalau bener-bener market pasarnya match fixing Piala AFF itu sebesar 10 juta dolar atau sebesar 160 miliar lebih, wah ini gak heran nih kenapa banyak pengamat bola yang netral menjadi nyerang timnas Indonesia perkara AFF. Anjing, banyak yang dulunya bilang AFF itu kompetisi nggak penting, sekarang malah ngurusin AFF, anjing, nyerang nyuruh STY out, wah kocak. Terus ada lagi pengamat yang ngomong pihak AFF marah ke Sintayong gara-gara Sintayong menurunkan skuad U22 di level senior. Wah anjing, ini nih gimana ceritanya anjing, AFF itu bisa mengintervensi pelatih, kan anjing gak masuk akal. Terus yang lebih gak masuk akalnya, dari mana itu pengamat bola tahu kalau bukan bagian dari Mapidol, anjing. Jadi kalian nih fans timnas, supporter timnas, jangan ke framing isu-isu yang gak jelas. Kemarin rame STY out, Erick Thohir out. Kenapa? Karena mafia itu pengen 2 orang itu turun dari dunia sepak bola Indonesia. Erick Thohir sulit nih, tapi kemarin udah mulai Erick Thohir out. Erick Thohir sulit nih diturunin, makanya mereka nyerang dulu STY. Kalau STY out, nyari pelatih lain bisa, mereka mikirnya siapa tahu bisa nitip pemain lagi. Kalau udah gitu timnas Indonesia hancur, nah bisa mereka nyerang Erick Thohir lagi. Aduh, jadi makanya kita sebagai supporter harus melindungi kedua orang penting itu menurut saya ya. Soalnya kalau enggak, kita kasih celah aja buat mafia itu masuk. Wah, udah ini timnas Indonesia, Selesai ya? Indonesia pasti hancur lagi. Selesai timnas kita. Wah, anjing ini nih, kalau bener-bener Baru-baru ini Satgas Anti Mafia Bola bersama Polri menangkap salah satu pelaku match fixing, yaitu Vigit Waluyo. Sebenarnya gimana sih cara main Vigit Waluyo sampai baru bisa kebongkar sekarang? Dilansir dari Bolanet, menurut mantan petinggi klub Liga 1 yang gak mau disebutkan namanya, mengungkapkan tentang cara main yang sangat kotor dari Vigit Waluyo. Menurutnya, Vigit Waluyo sering menjual nama petinggi klub, pelatih, bahkan pemain yang sebenarnya tidak terlibat. Biasanya dilakukan dengan cara menelpon target sebelum pertandingan dimulai dengan nomor yang tidak dikenal untuk sekedar basa-basi dan menanyakan kabar. Tapi pembicaraan telepon tersebut direkam dan diberikan kepada Bandar sebagai bukti bahwa Vigit Waluyo telah mengondisikan tim yang akan diatur skornya. Padahal target yang ditelepon tidak tahu apa-apa dan dijual namanya. Emang jahat banget cara mainnya ini. Semoga Satgas Anti Mafia Bola bersama Polri bisa terus bekerja sama untuk membersihkan sepak bola Indonesia. Komentar kalian gimana? Gua Zidane, ciao. Tegas ya, anti mafia bola. Jadi Bapak Erick Thohir betul-betul menunjukkan komitmennya ya dalam membasmi mafia bola. Heran kita ya, masih ada orang yang berpikir seperti itu. Di tengah keinginan masyarakat Indonesia ingin melihat timnasnya maju ke Piala Dunia ya. Siapa Kang waktu itu pemain yang minta? Enggak pemain mah kita nggak mau ngurusan. Saya termasuk orang yang peduli setan, mau pilih pemain siapapun terserah bapak. Itu mah ranah pelatih lah. Itu mah ranah pelatih. Yang paling penting jangan kong kali kong. Kong kali kong pelatih itu gini nih. Saya pelatih, kamu agen. Kamu punya pelatih pemain berapa? 3. Gue masukin 2 ya. Yang satu ini udah busuk banget, janganlah 2 aja 2. Masukin 2. Komisi udah nih, udah. Terus si pemain ini sengaja gak gue main-mainin.
Sampai si pemainnya ngeluh ke agennya, agen gue nggak pernah dimainin sama si coach. Agen pasti ngomong dong ke pemain, ke pelatih, kenapa pemain gue nggak pernah dikasih main sih? Tambahan. Asli. Tambahan duit ya. Pemain kan butuh menit bermain. Iya. Kalau nggak ada menit bermain juga apa? Astagfirullahaladzim. Merangkap calo gitu, calo Iya untuk banyak pelatih kayak gitu. sampai sekarang. Wah, sampai sekarang. Itu Gimana sepak bola kita nggak jaringan maju? pelatih, agen, pemain itu sama. Termasuk yang paling bahaya gini, agen nih datang ke pelatih Persib. Pak pelatih Persib, boleh nggak pemain saya yang bapak pakai itu dikasih kartu merah? Loh, kenapa? Kan abis ini main klub seberang ya. Klub seberang teh itu klien saya juga. Jadi kalau nggak ada pemain saya teh enak lah. Jadi minimal mah draw gitu. Waduh. Maka si pelatih boleh juga. Sejauh itu ya. Gini Nah, lagi. apakah dia gratis melakukan hal itu? Enggak. Dia juga datang ke klub sebelah sana kan. Klub sebelah sana, lu pengen main Memang pro, keterlaluan nggak? sebenarnya. Oke, di sana ada pemain gue dan pelatihnya udah kong kali kong. Lu kasih gue duit, gue atur. Ngomong. Kalian tuh ada yang nyadar gak sih? Bung ini juga, bukan Bung ya, Coach Wotae. Terus bapak ini, bapak halo pak. Itu tuh mereka kayak gimana ya? Kalian tuh udah nyadar gak sih? Kayak mereka tuh punya satu ambisi yang sama gitu loh, yaitu gak mau Sintayong bertahan. Gila ya, kalau kita sebagai penikmat bola beneran, sebagai pencinta timnas yang ngelihat prestasi timnas sekarang yang melejit, yang gak pernah dicapai sebelum-sebelumnya, lu pasti harusnya seneng dong, ya gak sih? Tapi kok orang-orang ini malah gak suka gitu loh. Oh ya lupa orang ini juga, kenapa gak suka gitu loh. Gue yakin masalahnya bukan di naturalisasi guys, karena waktu zamannya Coach Simon nih, timnas kita juga isinya udah naturalisasi. Tuh, Alberto Goncalves, Otavio Dutra, mana orang Indonesianya? Tapi zaman ini mereka nggak ada tuh ngoceh-ngoceh, ngomong-ngomong, nyinyir-nyinyir nggak ada. Tapi sekarang pas timnas kita lagi bagus, mereka nyinyir gitu loh. Gue makin yakin deh, ini ada agenda terselubung ya. Ayo dong, buka aja, buka. BTW, gue jadi takut nih guys kalau ngebahas-bahas ginian, karena nanti takut dijebret-jebret gue ya. Tolong, yang penting gue mengaspirasikan suara kalian. Tujuan kita satu kok, kita cuma pengen timnas kita jago, kita pengen timnas kita berada di level tertinggi, itu doang. Urusan gue kenapa-napa mah nggak usah dipikirin guys, slow aja. Yang jelas gue pengen orang-orang ini segera membuka apa yang sebenarnya mereka agendakan terkait dengan kritik-kritik mereka kepada Sintayong, oke? Line up Mafia FC Prediction. Pertama, Serang STY dipecat. Ganti pelatih. Pelatih baru gak beres. Serang ketum. Ketum mundur. ketujuh. PSSI dikuasai mafia. Cocok kan? Cocok lah. Astagfirullah. Ya demikian sahabat semua, sudah sama-sama kita saksikan bagaimana tanggapan dari Bapak Erick Thohir, tanggapan para netizen dan para pengamat, mantan-mantan pengurus PSSI dan orang-orang yang pernah mengurus bola di Indonesia ini berkenaan dengan mafia sepak bola di negara kita dan di dunia. Demikian sahabat semua, terima kasih kebersamaannya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola, Bravo Timnas Indonesia.